Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala rasulillahil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Warsala ilaina nabiyinal karim Muhammadin ibni Abdillah wa salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala sa'iril anbiyal mursalin wa alihi kullihim wa sairis salihin wa ba'du. Saudara-saudariku seiman dan satu akidah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita diberikan waktu yang insya Allah waktu yang digunakan dalam hal-hal yang maslahat, yang insya Allah waktu yang bermanfaat untuk diri kita pribadi dan untuk orang-orang di sekitar kita. Pada kali ini kita akan mengkaji tentang surat At-Tolaq yang kali ini akan kita bahas insyaallah dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, nanti insyaallah kita akan kaji sepanjang ayat ini dan beberapa keutamaan dari ayat 1 dan 2 serta ayat 3-nya, dimulai dari pembacaannya atau qiraatnya, hukum tajwidnya yakni ahkamul mad wal qasr, makharijul hurufnya, serta kaidah-kaidah tajwid di dalamnya, dan sekaligus beserta arti dan keutamaan-keutamaan yang terdapat pada ayat ini. Langsung saja kami bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikuti tanda yang saya padukan di sini. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu adlim minkum wa aqimus syahadata lillah walikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal
tawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Fa idza balagna, maka kata Allah, apabila mereka telah mendekati ajalahunna, akhir iddahnya, berarti iddah ini masalah wanita atau perempuan yang telah diceraikan suaminya. Fa'amsikuhunna, maka dianjurkan untuk kembali, rujuklah kembali kepada mereka. Artinya perintah kepada laki-laki yang telah menceraikan istrinya dengan cara bima'rufin, dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Au fariquhunna, atau lepaskanlah mereka, artinya dilepaskan bima'rufin. Jadi ketika hendak berniat untuk melepaskan istrinya, bima'ruf, juga dengan sikap yang baik pula. Wa ashhidu, dan persaksikanlah, zawai adlin, dengan 2 orang saksi yang saksi tersebut dipercayai adalah saksi yang adil. Ya, jadi ketika kita melepaskan laki-laki, maksudnya bagi laki-laki yang melepaskan istrinya, dituntut dengan 2 orang saksi, namun dengan syarat saksinya adil, jangan sampai saksi itu pendusta. Minkum, saksi di antara kalian. Wa aqimus syahadata lillah, dan hendaklah kamu tegakkan syahadah, kesaksian tersebut, lillahi, hanya karena Allah. Ya, jadi persaksian tersebut harus didasari dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah. Zalikum, demikianlah, yu'adzu bihi, pengajaran itu diberikan teruntuk mangkana, bagi orang yu'minu, yang beriman. Beriman kepada siapa? Billahi, beriman kepada Allah, dan juga beriman wal yaumil akhir, dan iman terhadap adanya hari akhirat, hari terakhir ataupun hari kiamat. Jadi hari kiamat itu banyak, bukan hanya kiamat, yaumil akhirah, yaumil hisab, kemudian yaumi yub'ats, ya, hari kebangkitan, itu termasuk nama lain daripada hari kiamat. Kemudian ayat ini sangat masyhur, ya. Kita baca waman yattaqillaha, ketika kita dibaca satu persatu waman yattaqillaha, namun ketika dihukumi idgham bi ghunna, nun sukun bertemu ya, maka dibacanya lebih identik kepada huruf ya. Jadi tidak boleh dibaca man tapi mai.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, siapapun kata Allah yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, niscaya dia akan membukakan lahu baginya makhraja, jalan keluar atau solusi. Tidak hanya itu yang Allah berikan, namun wa yarzuqhu, dan dia memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kemudian wa may yatawakkal, dan barang siapa yang bertawakal Allah kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan cukupi. Maka niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya atau hajatnya, kebutuhannya. Sebab innallaha, sesungguhnya Allah, baligh amri, melaksanakan urusannya, mengatur urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, pasti sungguh Allah telah mengadakan likulli, bagi setiap, likulli syai'in, bagi setiap sesuatu, qadra, suatu ketentuan. Qadra, suatu ketentuan. Kita bahas tajwidnya. Fa iza, dibaca 2 harokat, dihukumi mad tabi'i. Ajalahunna, di sini lama ajalahunna karena ini adalah ghunnah musyaddadah. Ini pun sama, ghunnah musyaddadah. Kemudian ini pun sama, hunna. Hunna ini dhamir untuk perempuan. Dhamir itu kata ganti jamak ya, perempuan yang banyak ya. Kalau laki-laki dhamirnya hum, kalau perempuan dhamirnya hunna. Bima rufiu, tanwin bertemu rufa, hukumnya idgham bi gunnah. Zaw adlin, dal sukun. Dal sukun adalah huruf qalqalah. Namun di sini qalqalahnya sughra. Kenapa? Karena berada di tengah kalimat cirinya. Minkum, tidak boleh dibaca minkum, nggak boleh, karena ini hukumnya ikhfa. Nun sukun bertemu huruf kaf. Kaf itu adalah huruf, salah satu huruf ikhfa. Syaratnya ketika tanwin, fathatain, kasrotain, domatain atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dibaca samar. Wa aqimus syahadata, asy-syahadah. Asy-syahadah ini adalah al-syamsiyah, cirinya alif lam bertasydid. Lillahi dibaca tafkhim atau tebal. Di sini terdapat huruf tanda waqaf qola. Waqaf qola ini berhenti lebih baik atau lebih utama. Nun sukun bertemu kaf sama hukumnya ikhfa. Billahi, pada Allah, dibaca tarqiq tipis. Wal yaumil akhir, alif lam. Al yaum, al akhir adalah al qamariyah, cirinya alif lam tidak bertasydid.
Nah, di sini pun terdapat waqaf qola, dianjurkan berhenti lebih utama. Wa may yattaqillah, nun sukun bertemu ya adalah idgham bi ghunna. Ya jim sukun ada qalqalah sughra, makhraja ketika dibaca panjang ini adalah mad arid lisukun. Kalau dibaca panjang lebih dari 5 harokat 6 harokat, tapi kalau dibaca 2 harokat 1 alif maka dihukumi dengan mad iwad. Wa yarzuqhu, dan qaf sukun adalah huruf qalqalah sughra. Min haitsu la yahtasib, sama ba sukun adalah qalqalah, tapi di sini termasuk qalqalah kubro. Apa cirinya? Cirinya berada di ujung kalimat. Sama nun sukun bertemu ya idgham bi ghunna. Terus inna dibaca lama karena dihukumi ghunna musyaddada. Dal sukun adalah qalqalah sughra. Tanwin bertemu huruf qaf adalah hukumnya ikhfa, dibaca samar. Sobat YouTube, saudara-saudariku, ini adalah pembahasan masalah hukum dan bab rizki, yang mana surat At-Tolaq dimulai dari akhir ayat yang kedua sampai akhir ayat yang ketiga adalah jaminan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha qatullah. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, man di sini kalimat atau kalimat isim mausul. Isim mausul ini bisa kalimatnya umum, bisa berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan, baik muda ataupun tua. Jadi siapapun yang meningkatkan takwanya kepada Allah, maka yaj'allahu makhraja, maka Allah akan memberikannya jalan keluar atau solusi. Setiap masalah apapun yang Allah titipkan ujiannya kepada hambanya, namun hamba tersebut senantiasa meningkatkan takwanya, maka Allah berjanji akan memberikannya jalan keluar ataupun solusi untuk masalahnya. Dan ketika kita bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah pun mencukupi rizki kita. Wa yarzuqhu, rizki yang sama sekali tidak terduga-duga ya, tidak disangka-sangka. Kata Allah, min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun, terserah Allah, baik dari utara, selatan, timur, barat, tenggara dan sebagainya, pasti Allah kirimkan rizkinya melalui perantara yang telah Allah pilih. Dan Allah tegaskan kembali, wa may yatawakkal, kata Allah, dan siapapun yang bertawakal, berserah diri. Tawakal itu adalah berserah diri. Namun sebelum tawakal, kita dianjurkan untuk ikhtiar. Adanya tawakal itu setelah kita ikhtiar.
Dan siapapun yang telah bertawakal, pasrah, berserah diri kepada Allah, fawa hasbuh, maka Allah akan mencukupi, memenuhi keperluannya atau kebutuhannya. Sebab innallaha, sesungguhnya Allah, balighu amri, pasti melakukan urusannya. Jadi diatur oleh Allah, dijaga oleh Allah dengan perbendaharaan yang Allah miliki. Segala sesuatu adalah kekuasaan Allah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah mengadakan, artinya berjanji, likulli syai'in qadra, bagi setiap sesuatu. Allah telah memutuskan setiap sesuatu yang menjadi ketentuannya. Nah, saudara-saudariku, sobat YouTube semuanya, kita akan kaji, kita akan kupas tuntas tentang kelebihan daripada ayat yang tadi saya lantunkan. Dan pada ayat ini, ayat yang lebih dikenal dengan ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini lebih dikenal secara umum adalah ayat 1000 dinar. Loh, apa maksudnya ayat 1000 dinar? Yang dimaksud dengan ayat 1000 dinar ini, ada sebagian kaum muslimin dan muslimat meyakini bahwa ketika seorang hamba yang dawam istiqomah membacakan ayat yang tadi kami bacakan, insyaallah rizkinya akan selalu mengalir, rizkinya akan selalu melimpah, rizkinya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara mengamalkannya, ada cara amalan yang sangat ampuh ataupun lebih objektif. Jadi teman-teman sobat YouTube, Anda bangun di tengah malam Jumat, ya, usahakan di malam Jumat, namun pada sepertiga malam. Artinya sepertiga malam itu jam 1 pagi, jam 2 pagi sampai akhir fajar, ya, fajar sodik, ya. Ada yang mengatakan pada bulan malam, maksud kami pada malam bulan purnama bertepatan di tanggal 14 di atas jam 12. Lalu lakukan dengan mandi taubat. Kemudian setelah itu lakukan sholat sunnah taubat sebanyak 2 rakaat. Terus disambung dengan sholat sunnah tahajud 2 rakaat. Dan terakhir lakukan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kemudian setelah salam, silakan teman-teman membaca tawasulan, yakni diawali dengan suratul Fatihah sebanyak 17 kali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 17 kali maksud kami, yang dihadiahkan kepada Nabi kita, Nabi yang paling agung, Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagi yang
melakukan ataupun yang mendawamkan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailan, boleh kita menghadiahkan Al-Fatihah khusus untuk Syekh Abdul Qadir Jailani atau Jilan. Ada yang menambahkan lagi untuk Syekh Maulana Muhammad Ali Hanafiya. Kemudian yang berikutnya baru membaca ayat yang ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh. Innallaha baligh amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sampai akhir ayat ya, akhir ayat yang ketiga. Saya ulangi, ketika teman-teman ingin mengamalkannya, yang pertama silakan teman-teman bangun di tengah malam Jumat, usahakan pada malam Jumat, pada malam bulan purnama tanggal 14 dan waktunya di atas jam 12, sepertiga malam, jam 1, jam 2 ataupun jam 3 pagi menjelang waktu subuh ataupun fajar shadiq. Yang kedua, lakukan mandi taubat. Yang ketiga, lakukan sholat sunnah taubat sebanyak 2 rakaat minimal ya, minimal, terserah teman-teman mau 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat ya, tapi minimal 2 rakaat. Yang keempat, disambung dengan sholat sunnah tahajud 2 rakaat kembali. Dan yang kelima, lakukan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Yang keenam, sesudah salam maka membaca tawasulan, yakni minimal suratul Fatihah sebanyak 17 kali dan surat Al-Ikhlas 17 kali yang dihadiahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Jilan ataupun Syekh Junaid al-Baghdad, maksud saya pada Syekh Junaid al-Baghdad dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan yang ketujuh, baru membaca ayat 1000 dinar yang tadi saya bacakan sebanyak 1000 kali ya, diusahakan 1000 kali ya, lumayan ya waktunya. Tapi ketika kita berusaha membiasakan diri maka akan terbiasa. Kaifiatnya, seandainya putus ma'rifat bagi Anda yang mengamalkan amalan ini, maka Anda akan didatangi ataupun bermimpi yang baik ya, insya Allah. Mimpi yang baik, bahkan mimpi tersebut menjadi takwil ya, menjadi takwil untuk urusan dunia kita, diantaranya membukakan kepada Anda segala rizki yang Allah permudah, baik rizki dalam hal pekerjaan, jabatan,
kesehatan, ketenangan batin, dan dikaruniai putra dan putri yang soleh dan solihah, kecerdasan yang luar biasa, insyaallah. Jadi rahasia-rahasia yang akan Anda dapat setelah mengamalkan amalan ini, insyaallah. Kita coba, Anda boleh praktekkan ya, insyaallah apa yang saya sampaikan banyak mengandung hal yang manfaat, insyaallah, dan mudah-mudahan Allah ridho. Mudah-mudahan Allah ridho. Namun jangan hanya dilakukan sekali ya, harus didawamkan, diistiqomahkan. Jadi jangan merasa cukup hanya melakukan satu ataupun dua kali. Jadi sepanjang kita punya waktu, terutama waktu malam ya, insyaallah, maka apa yang menjadi beban dalam hidup kita, insyaallah Allah akan ringankan, Allah permudah, bahkan Allah gantikan hujan itu dengan kebahagiaan. Sini ada banyak keutamaan yang terkandung dalam surat At-Tolaq yang tadi saya bacakan. Mohon maaf ini apabila ada banyak kekeliruan atau ditemukannya kekeliruan, ketidakcocokan. Mohon saran dan masukannya, karena setiap manusia tidak ada yang sempurna ilmunya. Tidak akan dititipkan ilmu yang sempurna, maka kita dituntut untuk selalu belajar. Apa yang disabdakan Nabi, belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Jadi dimulai saat kita masih kanak-kanak sampai jasad kita dimasukkan di liang lahat. Jadi insyaallah ketika teman-teman mengamalkan surat ini, ayat ini, surat At-Tolaq ayat 1, pertengahan akhir dari surat At-Tolaq ayat 1 sampai ayat yang ketiga, insyaallah apa yang Allah janjikan, dan ketika kita menjalankannya ikhlas karena Allah, maka Allah akan permudah segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, dinamakannya ayat 1000 dinar ini adalah karena fadilah ayat 1000 dinar yang konon jika kita dibaca akan memudahkan kita dalam mencari rezeki. Artinya untuk menafkahi diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita dalam perkara maisha ataupun rezeki. Dan di ayat ini ada beberapa pendapat para ulama. Adapun
keselarasan dan kecocokan itu tergantung dari Anda sendiri, teman-teman sendiri. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan jadi ini tidak hanya mendatangkan rezeki. Jadi ada sedikitnya ada 5 keutamaan dari ayat 1000 dinar yang tadi saya bacakan. Jadi memang banyak banget dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang memiliki banyak keutamaan, bahkan semuanya. Namun yang kita bahas adalah ayat 1000 dinar ini. Buat teman-teman yang belum pernah mendengar ayat 1000 dinar, perlu teman-teman ketahui bahwa ayat ini adalah bagian akhir ayat 2 dan seluruh ayat 3 dalam surat At-Tolaq. Dinamakan ayat 1000 dinar karena fadilah ayatnya yang kalau jika dibaca mudahkan kita dalam mencari rezeki khususnya, namun bukan hanya perkara rezeki ya, ada banyak ya. Dan menurut ulama Ibnu Katsir, maksud Ibnu Katsir itu adalah mufassir ya, artinya ahli tafsir yang beliau pemilik kitab, pengarang kitab, yakni kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir itu ada beberapa tafsir, diantaranya tafsir Al-Jalalain, At-Tabari, dan termasuk ini Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir maksud ayat, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya, pasti Dia akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah terbesit dalam pikiran dan hatinya, menurut Ibnu Katsir. Dan dalam kitab Al-Musnad itu kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal atau lebih dikenal dengan Imam Hambali. Dalam kitab Al-Musnad disebutkan dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dari ayahnya dan dari kakeknya Abdullah bin Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa hanya beristighfar, memohon ampun, maka Allah akan menjadikan baginya setiap kesulitan menjadi kemudahan dan setiap kesempitan menjadi kelapangan, dan akan dikaruniai rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis di atas yang tadi saya sebutkan itu hadis sekaligus menjadi penguat tafsir ayat 1000 dinar. Kurang lebihnya seperti itu insyaallah. Namun ketika nanti ditemukan ketidakpasan atau kekeliruan, mohon saran dan masukannya. Selain Ibnu Katsir, juga ada pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan dari Thauban. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan diharamkan dari rezeki karena dosa yang dilakukannya, dan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan kemudian juga dijelaskan kembali dalam hadis mengenai ayat selanjutnya, yaitu yang bermakna, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya.
Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi segala kebutuhannya akan dipenuhi Allah. Dan ketika itu Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa dia memberitahunya pada suatu hari beliau pernah naik membonceng kendaraan di belakang Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda kepada Ibn Abbas, sabda Nabi, jagalah Allah, maka dia akan menjagamu. Artinya jagalah Allah itu jagalah larangan-larangan yang Allah murkai, jangan sampai melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Maka akan mendapatkan banyak kebaikan. Jika kamu minta, kata Nabi SAW, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu kepada Allah. Ketahuilah jika umat bersatu, adanya umat bersatu untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, maka pasti mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan untukmu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakan kamu, kata Nabi, dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mencelakakanmu melainkan dengan apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan telah kering pula tinta lembar-lembarannya. Dari beberapa penjelasan yang pernah dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan dapat kita simpulkan, ada kesimpulan di atasnya bahwa ayat mengandung beberapa penjelasan dan keutamaan ayat 1000 dinar. Yang pertama adalah pentingnya meningkatkan takwa kepada Allah. Maksudnya bertakwa adalah, arti daripada takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang Allah larang atau larangannya. Menjalankan perintah Allah juga harus dilandasi dengan hati yang ikhlas serta dilakukan sesuai syariat Islam dengan aliran mazhab yang dianutnya. Jadi ketika kita taklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Bashir, nama asli dari Imam Abu Hanifah itu adalah, sebagian yang mengatakan Nu'man bin Bashir, ada yang Nu'man bin Thabit, itu adalah Abu Hanifah. Dan ketika kita meyakini Malik bin Anas atau Imam Malik bin Anas, maka lebih condong kepada beliau. Dan ketika kita taklid kepada mazhab Asy-Syafi'iyah atau Imam Asy-Syafi'i, maka sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan terakhir, ketika teman-teman sobat YouTube bermazhab atau bertaklid kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, maka condonglah kepada beliau. Namun di Indonesia mayoritasnya adalah condong kepada Imam Asy-Syafi'i. Melakukan ibadah sunnah seperti sholat fardu juga termasuk dalam hal bertakwa, karena melakukan hal yang disenangi oleh Allah, disukai oleh Allah. Sementara arti menjauhi larangannya adalah menjaga diri dari segala yang Allah larang, yang Allah murkai. Menjaga diri ini juga terhadap sesuatu hal yang mendekati kepada dosa.
termasuk menjauhkan diri dari barang maupun perbuatan yang haram. Allah memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bagi orang-orang yang benar-benar meningkatkan takwanya, seperti dijelaskan di atas oleh Allah yang tadi saya sebutkan ayatnya, akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapinya. Jadi mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan setiap permasalahan dalam hidup kita akan diberikan solusi ataupun jalan keluar. Hadis Nabi yang menguatkan ayat ini yaitu dengan banyak beristighfar. Kenapa Nabi menyarankan banyak istighfar? Karena tidak akan dikabulkan doa seseorang ketika tidak diawali dengan istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar itu akar katanya ghafara, ketika di depannya atau bersambung dan huruf sin maka artinya memohon, ya, mohon ampun, ya, istighfar itu. Ghafara adalah ampunan, ketika ada alif dan sin maka menjadi istighfar, berarti mohon ampun. Mengapa istighfar? Karena istighfar itu dapat mengurangi atau melebur dosa dan hal-hal yang menghapus amal ibadah, juga sebagai cara seseorang untuk bertaubat. Jika telah bertaubat, maka jalan selanjutnya adalah takwa. Kalau kita telah mencapai takwa itu, maka kita akan memperoleh hal yang dimaksud, ya, artinya hajat kita, ya. Ada banyak penilaian ataupun pandangan ulama terhadap ayat 1000 dinar atau surat At-Tolak yang tadi saya bacakan. Banyak sekali keutamaannya, dan terutama hal yang paling dianjurkan adalah kita mendawamkannya ataupun istiqomah. Kemudian ketika ada pertanyaan, apakah dengan membaca surat At-Tolak ayat akhir dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga akan menambah rizki? Ya, kami katakan ya insyaallah, karena amalan ini sudah banyak yang melakukan, termasuk saya sendiri pun alhamdulillah pernah mengamalkannya, dan memang alhamdulillah Allah kabulkan apa yang kita inginkan selama kita menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Jadi buat teman-teman yang belum mencoba ataupun baru akan mencoba, maka segeralah, karena insyaallah dengan seringnya kita membaca ayat ini, maka akan ada banyak perubahan dalam diri kita dan keluarga kita. Kembali pada ulasan yang tadi saya sampaikan, ketika ada pertanyaan, apa benar ketika kita pertanyaan benar,
apa benar hal tersebut ada dalam syariat Islam. Sebagaimana diketahui, kita tidak diperbolehkan, diizinkan untuk mengadakan kegiatan ibadah sendiri atau ritual sendiri di dalam agama Islam yang tidak pernah contohkan atau diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, ini ada di antara teman-teman saudara-saudara kita yang mungkin beda firqah, mereka dari firqah Muhammadiyah, Salafi, ataupun Al-Irsyad, Persis, NU dan sebagainya. Ya, kita kembalikan kepada pemahaman ataupun pelajaran-pelajaran baik ketika ta'lim di pesantren ataupun di tempat kuliahnya. Ya, saya serahkan kembali kepada pemahamannya masing-masing. Ya, adapun khilafiyah, ya saya kira kalau kita bahas khilafiyah ya memang sangat jauh ujungnya, karena khilafiyah itu variatif ya. Artinya ada banyak khilafiyah perbedaan. Namun pertanyaan, sebab yang demikian itu bisa membuat kegiatan yang kita lakukan menjadi tertolak, kata sebagian firqah ya, suatu firqah, dan terima oleh Allah Ta'ala dan disebut sebagai sebuah ibadah yang bid'ah ataupun mengada-ada ya. Ya, panjang sekali, lebar sekali pembahasan tentang bid'ah, karena bid'ah ini bukan hanya dibahas pada saat ini, sebenarnya dari dulu pun sudah banyak membahas tentang bid'ah ya. Allah a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi bahwasanya membaca ayat Al-Quran hendaknya diniatkan karena Allah. Memang betul ada suatu kelayakan untuk kita mendapatkan rezeki seperti diwahyukan Nabi. Sabda beliau, bagi orang yang bertakwa nantinya akan dibukakan Allah pintu rezeki. Kemudian jika sholat duha dan sebagainya. Ya, ini fatwa sebagian ulama. Namun jika memberi amalan kepada umat, hendaknya dihadirkan rasa penuh kesadaran untuk dekat kepada Allah, bukan langsung disebutkan dengan 1000 dinarnya atau uangnya ya, bukan nilai nominalnya, bukan ya. Sekali lagi kami katakan bukan nominalnya. Artinya 1000 dinar itu hanya istilah ya, artinya saking banyaknya ya, kita bisa kalikan berapa harga 1 dinar dengan rupiah ya, berarti jauh puluhan kali lipat ya. Dan ketika ada yang bertanya apa khasiat Al-Quran, nyatakan bahwa khasiatnya banyak sekali dan beragam, bahkan semua ayat terdapat keutamaannya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim pun saja bisa menjadi sebab atau musabab orang menjadi kaya raya. Tetapi namun nih, ketika kita arahkan ke arah misteri ya, ke arah yang astral, yang gaib, semua ayat pun bisa menjadi ayat 1000 dinar. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quran karena Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan takwa kepada Allah. Jadi ketika kita sholat duha atau membaca surat Al-Waqi'ah contohnya, jangan diniatkan karena materi, tapi karena Nabi
Nabi senang apabila kita melakukannya. Ya, jadi bukan diniatkan karena materinya ataupun nilai finansialnya. Nah, di pertengahan kita membahas tentang 5 manfaat. Ya, ada sebagian ulama juga yang mengatakan ada 7 manfaat ya. Apa sih 7 manfaat itu? Ya, kita akan bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi gini, di dunia ini rizki menjadi sesuatu yang tidak tampak, tidak terlihat, dan tidak ada yang tahu kapan datangnya. Namun demikian, rizki dari Allah bisa diperjuangkan dengan cara usaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, baik secara fisik maupun melalui amalan khos, amalan tertentu. Ya, salah satu contohnya adalah dengan amalan ayat 1000 dinar yang kita bahas ini. Nah, ayat yang satu ini banyak dimanfaatkan dan sudah diabadikan dengan banyak kisah ayat 1000 dinar beserta pengamalannya yang terbukti objektif ataupun ampuh. Ada banyak manfaat ayat tersebut yang berkaitan dengan rezeki, termasuk tentang jodoh. Jadi rezeki itu bukan hanya materi finansial ya, kesehatan, rezeki, pekerjaan yang meringankan kita, yang membuat kita nyaman, betah dalam pekerjaan tersebut, termasuk rezeki. Kita dikaruniai putra atau putri, adik, kakak yang solehah, itu termasuk rezeki ya. Kita sudah lama gak ketemu sama teman, sama saudara, tiba-tiba, maksudnya udah bertahun-tahun tiba-tiba ketemu gitu loh. Itu termasuk rezeki. Nah, ada sebagian orang ini masih menganggap bahwa ayat 1000 dinar ini mungkin masih terdengar masih sangat asing ya, artinya belum familiar ya. Nah, pada dasarnya yang dimaksud dengan ayat 1000 dinar tersebut adalah salah satu ayat dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang lain. Namun ayat ini masyhur, terkenal, disebut ayat 1000 dinar. Ayat yang dimaksud di sini adalah Quran surat At-Tolak ayat 2, akhir surat At-Tolak ayat 1, 2, dan ayat yang ketiganya. Nah, dari sisi sejarahnya pun ada ulama yang beranggapan bahwa masyhurnya ayat 1000 dinar dan fadilahnya atau keutamanya tentu nggak muncul begitu aja ya. Ada sebuah kisah yang melatar belakangnya, ya Allah alam kisahnya valid ataupun tidak ya, Allah alam. Jadi ini hanya sebatas kisah. Dari kisah tersebutlah kini ayat yang saya bacakan tadi ini diamalkan banyak orang. Sebab untuk meneliti ayat ini dan keutamaan-utamanya perlu banyak referensi ataupun sumber-sumber yang valid ya, yang rojih ya. Sejarah ayat 1000 dinar konon katanya datang dari seorang pedagang yang bermimpi bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian mimpi tersebut terus mendatanginya sampai berulang-ulang sebanyak 3 kali mimpinya dengan maksud yang sama, yakni Nabi Khidir mengajarkannya untuk bersedekah sebanyak 1000 dinar. Nah, dengan 3 kali mimpi
Yang sama, akhirnya pedagang tersebut melaksanakan amalan yang dijumpainya dalam mimpi. Setelah itu si pedagang kembali bermimpi bertemu dengan Nabi Khidir kembali, dan beliau mengajarkannya pedagang itu untuk mengamalkan Quran surat At-Tolak ayat 1 akhir ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maka pedagang tersebut mengikuti ajaran tersebut. Kemudian suatu hari dia pergi nih teman-teman, pergi berdagang ke suatu tempat, menaiki perahu. Namun disayangkan ada musibah angin topan yang sangat besar yang akhirnya menimpa perahunya dan seluruh penumpang meninggal. Jadi seluruh penumpangnya wafat, ya, meninggal, kecuali si pedagang tersebut. Hanya si pedagangnya aja yang selamat, ya, yang gak meninggal, ya. Terus pedagang tersebut terdampar di sebuah pesisir, ya. Namun tak hanya sekedar selamat, barang dagangannya pun tidak ada yang rusak sama sekali. Maka si pedagang terus melanjutkan hidupnya di negeri yang baru dengan berdagang sekaligus terus mengamalkan ayat 1000 dinar yang diajarkan oleh Nabi Khidir ketika dimimpikan oleh si pedagang tersebut, hingga akhirnya suatu hari dia diangkat menjadi raja, ya. Itulah yang disebut sebagai rezeki yang tidak disangka-sangka, ya. Ini adalah pemaparan sebagian fadilah dari ayat 1000 dinar. Nah, dari sini pula akhirnya ayat yang diajarkan Nabi Khidir lewat mimpi si pedagang tadi dianggap ampuh dan diamalkan sampai sekarang, ya. Nah, itu tergantung keyakinan dan pengetahuannya masing-masing, ya. Allah a'lam bishawab. Jadi kandungan dalam ayat 1000 dinar ini, meskipun hanya 2 ayat, ya, hampir 2 ayat, namun ada banyak arti dan makna yang terkandung dalam ayat yang sangat luar biasa ini, Masya Allah, ya. Hal tersebut menjadi salah satu kelebihan ayat 1000 dinar di samping manfaat pengamalannya. Nah, ini ada beberapa daftar kandungan yang pentingnya bertakwa kepada Allah, salah satunya dalam kalimat pertama di ayat kedua, setelah menyebutkan kata-kata barang siapa yang bertakwa, hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa ketakwaan sangat penting untuk segala sesuatu, termasuk berkaitan dengan rizki dalam kehidupan di dunia ini. Allah memberi rizki dengan jalan yang tidak disangka-sangka, ya, hanya dengan caranya Allah sendiri. Maka kita dituntut untuk tawakal, karena dengan tawakal Allah akan mencukupi rizkinya dari jalan yang tidak disangka. Dan kata Allah, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Dan kemudian dosa menghalangi rezeki. Benar gak sih dosa menghalangi rezeki, ya? Secara tersirat ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak diperbolehkan menghalangi rezeki orang lain, karena rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga menghalangi rezeki orang lain merupakan sebuah dosa. Na'udzubillah min dzalik. Allah pemberi jalan keluar, Allah pemberi jalan keluar. Yaj'al lahu
makhraja, Allah maha pemberi jalan keluar. Artinya yang maha menyelesaikan itu adalah hanyalah Allah. Dan dalam ayat 1000 dinar yang juga terkandung bahwa dalam setiap masalah hambanya Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar. Namun hal ini pun masih berhubungan dengan ketakwaan, di mana dengan ketakwaan yang bertambah masalah akan diringankan. Jadi ketika ketakwaan kita ditingkatkan, maka masalah kita diringankan. Itu janji Allah. Dan kita sadari bahwa segala ketetapan itu hanya ada di tangan Allah. Dan yang terakhir, ayat ini mengisyaratkan bahwa segala ketetapan yang berhak menentukan hanya Allah, termasuk yang berkaitan dengan rezeki, jodoh, takdir manusia, pekerjaan, kesehatan, dikaruniakannya putra-putri yang soleh dan soleha. Hanya karena itulah setiap hamba harus menjaga ataupun meningkatkan takwanya. Teman-teman sobat YouTube yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi hal yang manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, iman kita kepada Allah, dan sesuai janji Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, dan Allah jamin rizki kita dengan cara Allah sendiri, yakni dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan nilai plus bagi orang yang bertawakal, maka akan dicukupi segala kebutuhannya. Akhiru da'wana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam biswab.